Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Bu Emma akan menyampaikan materi tema 1 subtema 3 tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Kemarin sekalian sudah mengerjakan ya tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan ayam ya. Kemarin kan udah lihat ya, ayam itu dari telur menetas lalu menjadi anak ayam berubah menjadi ayam dewasa. Nah, hari ini Bu Emma akan menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan hewan itu dia berasal dari kata daur hidup. Apa itu daur hidup? Daur hidup itu adalah tahapan-tahapan yang dilalui makhluk hidup selama hidupnya. Jadi tahapan apa saja yang dilalui oleh makhluk hidup selama hidupnya, maka disebutnya daur hidup ya. Seperti hanya kemarin ayam, telur menetas menjadi anak ayam lalu menjadi ayam dewasa, itu namanya tahapannya. Sekarang kita akan belajar daur hidup itu terbagi menjadi dua. Ada yang tidak mengalami metamorfosis dan ada yang mengalami metamorfosis. Gue menjelaskan dulu apa itu metamorfosis. Metamorfosis adalah proses perubahan fisik atau bentuk pada hewan. Jadi ada yang berubah dari fisiknya. Nah, sedangkan yang tidak mengalami metamorfosis, bentuknya dari lahir serupa dengan induknya, mirip, tidak ada perubahannya. Contohnya kucing, bentuknya pasti mirip, namun mungkin yang hanya berbeda warnanya, bulunya. Nah, itu hanya perubahan dari anggota badannya saja, tapi dalam anggota badan tubuhnya tetap sama seperti induknya. Nah, itu namanya yang mengalami daur hidup tapi tidak mengalami metamorfosis. Ini yang melahirkan seperti kucing, kambing, sapi dan lain-lain. Sedangkan yang bertelur itu bisa terjadi pada ayam, ya. Ayam kan mengalami dari yang pertama bertelur, menetas lalu menjadi anak ayam berubah menjadi ayam dewasa. Nah, kalian nanti lihat ya, ayam sama anak ayam ini apa perbedaannya? Perbedaannya pertama bulunya, yang ini jarang-jarang, yang ini sudah tumbuh bulunya agak lebat, yang ini sudah panjang dan juga mengalami tumbuh namanya jengger dan taji. Nah, itu yang kalian pelajari di buku paket kalian. Nah, selain ayam apa lagi Bu yang memiliki serupa dengan induknya? Ada burung, ada hewan lainnya lagi. Nah, tapi yang metamorfosis ini kalian harus ingat dulu, dia harus mengalami perubahan fisik atau bentuknya pada hewannya berbeda dengan induknya. Ya, gue makasih ini ya, metamorfosis itu pembagian dulu. Ada dua. Pertama, metamorfosis sempurna. Jadi metamorfosis sempurna ini perubahan bentuknya melalui 4 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu telur, kedua larva, ketiga pupa, dan keempat imago. Telur sudah pasti ini adalah kalau istilahnya kita itu berkembang biakan dengan cara bertelur. Nah, semua yang metamorfosis itu bertelur ya. Tapi bukan semua hewan yang bertelur mengalami metamorfosis. Hanya beberapa hewan saja. Nah, setelah telur berubah tuh menjadi larva atau hewan yang lahir menetas setelah telur. Biasanya berbentuknya seperti ulat ya, larva. Lalu larva berubah menjadi pupa. Pupa ini biasa disebut juga dengan kepompong. Ya, masa hewan itu dia beristirahat atau berpuasa. Terus yang terakhir dia menjadi imago. Imago itu disebut juga hewan dewasa. Contohnya kupu-kupu, katak, nyamuk, dan lalat. Nah, kupu-kupu ini boleh menjelaskan satu dulu ya. Kupu-kupu itu pertama telur. Telurnya berubah menjadi ulat atau sebutan larva. Ulat ini berubah setelah dia makan daun, dia kenyang, jadi pupa atau kepompong. Dia diam selama beberapa hari, lalu nanti dia akan keluar menjadi kupu-kupu atau disebut juga imago. Maka kupu-kupu mengalami 4 tahapan. Lalu yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Nah, metamorfosis tidak sempurna ini perubahan bentuknya hanya mengalami 3 tahapan. Tahapan yang pertama sama ya seperti ini, telur. Keduanya nimfa. Nimfa itu hewan yang mirip dengan induknya. Gue bilang kayak ini, mirip dengan imago ini. Tapi dia kecilnya. Nah, telur, nimfa lalu menjadi imago. Nah, seperti tadi udah menjelasin, kalau telur ya sudah pasti perkembangbiakannya, lalu belum menjadi nimfa itu hewan kecilnya atau yang mirip dengan hewan dewasanya, bentuknya kecil. Imago ini hewan dewasanya. Contohnya ada pada kecoa
dan belalang. Nanti kalian bisa lihat atau nanti akan menggambarkan bagaimana tahapan perubahan dari si kecoa dan belalang. Nah, kecoa ini kan pertamanya bertelur. Telurnya itu berubah menjadi seperti, bentuknya mirip seperti kecoa, cuma ada beberapa bagian tubuhnya yang belum tumbuh, ya. Maka dia disebutnya tidak sempurna, tapi dia juga mengalami perubahan bentuk, ya. Dan ingat, tidak semua hewan yang bertelur mengalami metamorfosis. Nanti tugas kalian adalah mencatat yang tadi sudah Bu Emma jelaskan di papan tulis ini, ditambahkan dengan menggambar salah satu hewan yang mengalami metamorfosis, boleh yang sempurna atau tidak sempurna, kalian pilih salah satu. Lalu kalian jelaskan perubahannya atau perkembangannya dengan bahasa kalian sendiri. Nah, yang untuk itu kalian videokan. Sekali pegang gambarnya, lalu kalian jelaskan ke Bu Emma, hewan ini misalnya kupu-kupu itu pertama bertelur, telurnya berubah menjadi ulat, ulat makan daun sampai habis dia kekenyangan, lalu berubah menjadi kepompong. Kepompong selama berapa hari atau berapa minggu dia akan berdiam di atas daun atau tangkai, maka dia lama-lama akan membuka kepompongnya itu, bahasanya ya, penutupnya, lalu dia akan berubah menjadi kupu-kupu. Nah, itu adalah penjelasan dari gambar yang kalian buat. Itu hanya contoh saja. Ya, anak-anak, Bu Emma akan melanjutkan materi kita yang tadi tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Jadi Bu Emma akan menjelaskan tentang contoh hewan-hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Di sini sudah Bu Emma gambarkan ada 3 jenis hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Contoh yang pertama adalah kupu-kupu. Nah, tadi gue menjelaskan lagi ya, metamorfosis sempurna ini mengalami 4 tahapan yang disebut telur, larva, pupa, dan imago. Tadi juga gue menjelaskan telur itu yang tadi perkembangbiakan dari hewan tersebut. Lalu larva ini adalah anaknya atau yang setelah telur dia berubah menjadi larva. Lalu dia berubah menjadi pupa atau kepompong. Nah, ini adalah masa di mana hewan berpuasa atau mengalami tidak makan ya, seperti kita manusia. Lalu terakhirnya imago atau hewan dewasa. Sekarang kita mulai yang pertama. Contoh yang pertama ada pada hewan kupu-kupu. Oke, kupu-kupu itu dia berkembang biak dengan cara bertelur. Maka dia menaruh telurnya biasanya di atas daun atau di dekat tangkai atau di mana ya. Nah, ada telurnya ini tadi nanti akan menetas. Menetas dia berubah menjadi ulat. Nah, ulat atau larva ini. Nah, dia hidupnya di daun nih, makannya daunan. Setelah dia makan daun, sudah habis di daunnya, dia berubah menjadi kepompong. Kepompong ini adalah dia kayak seperti ada badan di tubuhnya dia itu yang menutupi tubuhnya si kepompong tadi, kepompong ulat tadi, sehingga berubahlah dia menjadi seperti daun. Kelihatannya seperti daun yang warna coklat. Nah, dia akan berdiri seperti ini di batang daun. Nanti dia ini akan mengalami masa puasa. Kurang lebih sekitar berapa minggu ya, lupa, nanti kita baca lagi di buku paket. Nah, nanti kalian lihat berapa masa dia berpuasa. Lalu setelah dia berpuasa, dia akan membuka nih perlahan-lahan si lilitan badannya dia tadi tuh, si daun ini terbuka, maka dia akan berubah menjadi imago atau si kupu-kupu, hewan dewasanya. Nah, inilah yang disebut dengan metamorfosis sempurna. Yang pertama dia adalah telur, keduanya berubah menjadi ulat, ketiga berubah menjadi kepompong, dan keempatnya berubah menjadi imago atau si kupu-kupu. Sekarang kita lanjut ke hewan kedua. Ada pada katak ya. Kalian pasti pernah lihat katak ya, entah di tepi jalan atau saat hujan atau di pinggir sungai. Nah, biasanya banyak katak ini. Nah, katak ini juga sama. Dia berkembang biak dengan cara telur. Telurnya berubah menjadi berudu. Berudu itu yang sering kalian lihat di air, dia kecil-kecil mirip-mirip kayak ikan kecil, tapi itu bukan ikan, itu adalah berudu atau kecebong sebutannya. Ini juga termasuk larva. Lalu setelah dia berubah jadi kecebong atau larva, dia akan berubah dirinya menjadi katak berekor. Nah, kataknya berekor nih. Nah, setelah jadi katak berekor, lama-lama dia akan menjadi katak dewasa. Ekornya lama-lama akan hilang dan dia akan menjadi katak dewasa seperti ini. Nah, ini adalah 4 tahapan yang dilalui oleh katak. Pertama telur, kedua berudu atau kecebong atau larva, ketiga katak berekor, dan keempat adalah katak dewasa. Lalu yang terakhir, hewan yang terakhir adalah nyamuk. Nah, nyamuk juga sama, dia juga berkembang biak dengan cara bertelur. Telurnya ini nanti akan berubah menjadi namanya tempayak. Nah, biasanya ini tempayak ini biasa di genang-genangan air atau di mana tuh, biasanya dia akan merubah
merubah dirinya menjadi seperti ini ya, mirip-mirip kayak ulet sih, kecil-kecil gitu kan. Nah ini disebutnya tempayak. Nah tempayak ini berubah diri menjadi kepompong bentuknya ya. Bentuknya sebenarnya tidak terlalu terlihat bagaimana bentuk kepompongnya, tapi kurang lebihnya seperti ini di buku paket ya. Lalu setelah menjadi kepompong, dia akan berubah dirinya menjadi si nyamuk. Nah inilah 4 tahapan dilalui oleh nyamuk. 1 telur, kedua tempayak atau larva, ketiga kepompong, keempatnya adalah nyamuk. Nah, jadi intinya dari semua contoh yang tadi gue sebutkan, itu semua memiliki 4 tahapan atau disebut juga dengan metamorfosis sempurna. Nanti kalian tugasnya jangan lupa pilih salah satu dari gambar yang tadi atau hewan yang lain, seperti kan tadi ada nyamuk, ada katak, ada kupu, bisa juga lalat ya, jika kalian ingin. Nah, pilih salah satu gambar, kalian gambar, bawa buku gambar. Nanti kalian ceritakan seperti Bu Emma tadi. Ini Bu Emma, kupu-kupu itu mengalami 4 tahapan, namanya ini dijelaskan. Seperti kalian bercerita, tapi harus dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik, itu dulu dari Bu Emma yang tentang metamorfosis sempurna. Nanti ya, baik anak-anak, tadi kita sudah melihat contoh perkembangbiakan atau metamorfosis pada hewan yang mengalami sempurna. Sekarang hari ini Bu Emma akan berikan contoh yang hewan mengalami metamorfosis tidak sempurna atau hewan yang mengalami 3 tahapan dalam perubahan hidupnya atau tahapan dalam hidupnya. Pertama, dia bertelur, telurnya berubah menjadi nimfa. Nimfa ini adalah hewan kecil yang mirip dengan hewan dewasanya ya, jadi mirip. Terus yang ketiga adalah imago atau hewan dewasa. Oke, kita lihat contoh yang pertama. Ada kecoa. Pernah lihat kecoa ya? Kecoa itu binatang yang berwarna coklat dan suka terbang-terbang. Nah, sekarang kita lihat tahapan kecoa. Kecoa ini dia bertelur. Telurnya ini nanti menetas dan berubah menjadi nimfa. Dia kecil nih ya, dan ini karena gambar seperti ini, sepertinya besar dan kecil. Nah, nimfa ini nanti ada nimfa 1, nimfa 2 sama. Artinya nimfa itu seperti hewan kecilnya sebelum jadi hewan dewasa. Nah, nimfa ini berubah menjadi hewan dewasa. Nah, kalian bisa lihat perbedaannya ya. Di sini sudah ada yang namanya sayap, di sini belum ada sayapnya. Jadi perubahannya jadi pada tubuhnya itu berupa sayap. Lalu yang kedua, kita lihat hewan yang kedua adalah belalang. Belalang ini adalah hewan yang sering hinggap di rumput atau di dedaunan. Nah, dia suka lompat-lompat ya. Nah, belalang ini memiliki juga sama 3 tahapan dalam hidupnya. Pertama, belalang ini bertelur. Telurnya berubah menjadi nimfa atau hewan kecilnya. Lalu dia berubah menjadi belalang dewasa atau imago. Nah, yang terakhir, gue mau kasih contoh adalah capung. Capung ini juga mengalami 3 tahapan. Yang pertama, dia bertelur, telurnya berubah menjadi nimfa atau dia memiliki sayap juga sama. Lalu nimfa ini berubah menjadi imago atau hewan dewasanya, yaitu berupa capung. Nah, dari ketiga contoh tadi kita dapat menyimpulkan bahwa hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, dia itu memiliki ciri atau pertama itu mirip dengan induknya, atau hewan kecilnya setelah telur itu nimfanya mirip dengan induknya. Itu yang pertama. Kedua, pada metamorfosis tidak sempurna dia cuma punya 3 tahapan ya. Jadi kalau ditanya perbedaannya, apa perbedaan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Kalau metamorfosis sempurna memiliki 4 tahapan, yaitu telur, larva, pupa, imago. Sedangkan pada metamorfosis tidak sempurna, hewan hanya mengalami 3 tahapan. Pertama telur, kedua nimfa, yang ketiga adalah imago. Itu adalah perbedaannya. Tapi kalau ditanya persamaannya, sama-sama mereka berkembang biak dengan cara bertelur, dan sama-sama juga dia nanti hasilnya menghasilkan imago atau hewan dewasa. Itu adalah persamaan dan perbedaannya. Sekarang kalian kan sudah melihat nih ada 3 contoh gambar. Kalian boleh memilihnya dan tetap kalian harus mempelajarinya ya, tetap harus tahu. Nanti ketika ada di soal apa ya kemarin ya, lebih baiknya kalau menurut BEMA kalian tetap mencatat. Kalau kalian nggak bisa menggambar, kalian boleh minta tolong sama orang tua kalian dulu ya. Yang penting kalian tahu dulu tahapan ini. Pada kecoa apa saja tahapannya, pada capung apa saja, pada belalang apa saja. Nanti ketika ada soal, kalian sudah bisa mengerti menjawabnya ya. BEMA rasa cukup dulu untuk subtema ketiga ini dari tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan, yaitu tadi yang memiliki daur hidup, tidak bermetamorfosis sampai yang bermetamorfosis. Jadi kalian harus tetap membaca di buku paketnya
Kedua, mendengarkan baik-baik video yang sudah dijelaskan. Ketiga, kalau bisa dicatat nih apa yang Bu Emma gambar ataupun yang sudah kalian pelajari kemarin. Oke, Bu Emma tutup saja dulu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.